sore saya ucapkan bagi seluruh peserta pendidikan khusus profesi advokat angkatan kelima. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Jadi semoga seluruh peserta baik yang mengikuti secara daring maupun secara luring pada hari ini semua dalam keadaan sehat. Kita kali ini akan mengikuti kelas hukum acara peradilan niaga pertama. Kali ini pembicara atau pemateri adalah Bapak Dr. Marwanto SH MH. Beliau adalah seorang dosen, seorang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Beliau memiliki pengalaman dalam mengajar, termasuk juga di dalamnya adalah mengajar mata kuliah peradilan niaga dan juga mata kuliah terkait dengan hukum bisnis. Secara singkat untuk CV beliau bisa dibaca pada lembar materi yang sudah dibagikan. Dan bagi yang belum mungkin ya akan saya bacakan sedikit. Beliau adalah untuk riwayat pendidikan S1 beliau ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, untuk S2 di Universitas Indonesia, dan program doktoralnya beliau menempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kemudian beliau juga sudah melakukan berbagai macam penelitian, terutama juga yang terkait dengan hukum bisnis dan juga hukum acara peradilan niaga. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Bapak Dr. Marwanto untuk menyampaikan materinya tentang hukum acara peradilan niaga. Silakan. Om Swastiastu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Ade sudah menemani saya untuk memandu dalam rangka saya menyampaikan materi tentang hukum acara pengadilan niaga. Selamat sore pada peserta kandidat advokat yang saya banggakan. Sesuai dengan surat yang saya terima, materi yang diharapkan untuk diberikan pada acara ini adalah prosedur beracara dalam peradilan niaga mulai dari surat kuasa sampai putusan hakim secara teori. Jadi materi ini tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Next slide. Dari materi yang diharapkan itu tadi, kembali lagi yang dari materi yang disampaikan diharapkan tadi, saya menyimpulkan bahwa materi itu substansinya mengenai hukum acara yang berlaku pada pengadilan niaga. Dengan materi yang diharapkan seperti itu, kemudian saya simpulkan bahwa yang diminta itu adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan niaga. Nah, saudara peserta pelatihan ini, saya kira malah sudah memperoleh materi sebelumnya, karena di jadwal itu saya lihat ada hukum acara perdata 1, acara perdata 2, dan hukum acara perdata 3. Nah, untuk hukum acara kepalitan ini merupakan hukum acara perdata khusus, ya, merupakan hukum acara perdata khusus. Jadi ada khususan, ya. Kekhususannya di mana? Karena hukum acara perdata niaga itu, ya, khususnya mengenai masalah kepailitan, sudah ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, pertanyaannya sekarang, hukum acara perdatanya di mana? Hukum acara peradilan niaga di mana? Ya, ada di undang-undang itu. Ya, jadi undang-undang kepailitan dan PKPU yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 itu sebagai hukum material dan hukum formil. Ya. Kemudian pasal 299 undang-undang tadi secara tegas dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan niaga adalah hukum acara perdata biasa kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Undang-undang ini yang dimaksud adalah undang-undang kepailitan dan PKPU. Sudah jelas. Jadi acuannya kalau nanti saudara beracara, ya acara perdata khusus mengenai kepailitan itu acuan utamanya ya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang tidak diatur di situ baru mengacu ke hukum acara perdata biasa. Hukum acara perdata biasa yang dimaksud itu adalah hukum acara yang terdapat di dalam HIR dan RPG. Masih ingat kan? HIR dan RPG. HIR untuk Jawa dan Madura, untuk di Bali berarti RPG. Reglement Buiten Gewesten. Ya. Jadi nanti kalau beracara di niaga, ya, yang perlu saya sampaikan juga, pengadilan niaga itu kan kompetensinya absolut bukan semata-mata masalah kepailitan saja, tetapi juga perkara-perkara lain yang akan diatur dengan undang-undang. Ya, undang-undang yang dimaksud sekarang adalah undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual. Nah, tapi undang-undang kekayaan intelektual, cipta paten dan merek hanya mengatur sengketa cipta paten dan merek diselesaikan di pengadilan niaga. Berbeda dengan kepailitan. Ya, kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu sudah mengatur baik hukum kepailitan material dan formil. Nah, formilnya itu hukum acara perdata khusus itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mau beracara di pengadilan niaga? Ya ini hukum acara pengadilan niaga yang bagus karena perkembangan baru beracara di pengadilan niaga itu harus dikuasakan oleh kepada seorang advokat. Jadi tidak bisa beracara sendiri tapi harus dikuasakan kepada advokat. Oleh karena harus dikuasakan, maka sebelum berperkara di pengadilan niaga, advokat harus diberikan kuasa oleh si pemberi kuasa. Bicara tentang pemberian kuasa secara umum, aturannya ada di pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, saya bacakan sambil kita mengingat asas hukum perjanjian. Ini ada di buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kuasa kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Itu kuasa secara umum. Ya. Jadi dengan materi seperti ini belum bisa beracara di pengadilan niaga karena harus memenuhi syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khususnya apa? Yang ada di dalam HIR RPG. Pasal 123 HIR 147 RPG. Ya. Maka di situ kalau berbicara tentang pemberian kuasa ada pemberi kuasa dan ada penerima kuasa. Lembaganya disebut dengan Lasgeving. Next. Saya bacakan mengenai aturannya. Ya. Sebelumnya coba dibalik sedikit supaya ya. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan oleh dalam surat kuasa. Next, yang pasal 123 HIR
147 RBG. Ya. Itu kan kuasa umum pasal 1792. Nah, untuk bisa berperkara di pengadilan niaga, advokat tadi harus harus diberikan kuasa oleh pemberi kuasa. Syarat formal yang harus dipenuhi selain ketentuan pasal 1792 kuasa secara umum juga harus memenuhi ketentuan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 HIR 147 RBG. Itu syarat formal untuk bisa mewakili pemberi kuasa di pengadilan, di depan pengadilan. Ya, kata-katanya di depan pengadilan. Ya. Nah, itu yang harus saudara buat nanti untuk bisa berperkara, ya saudara harus menerima kuasa dari si pemberi kuasa khusus mewakili bertindak mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Nah, istilahnya di depan pengadilan. Ya. Bicara tentang surat kuasa karena namanya surat itu surat atau istilahnya akte. Berarti kalau dilihat dari segi bentuknya ya surat itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Tetapi kemudian ya undang-undang HIR RBG mengatur secara khusus mengenai surat kuasa itu. Ya, kuasa secara teori kuasa tadi bisa diberikan secara lisan. Ya, artinya apa? Dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan ketua pengadilan. Kuasa yang ditunjuk serta lisan di persidangan. Yang kedua, kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan. Kalau kuasa lisan itu sekarang sudah jarang teorinya karena sekarang sudah melek huruf. Tapi kalau itu pun ada, datang ke pengadilan, menghadap ketua pengadilan, kemudian pengadilan akan memformulasi apa yang diingini oleh pihak yang mau berperkara tadi, akan dibuatin surat kuasa. Nah, kalau lewat advokat ya advokat yang buatkan surat kuasa itu, ya itu. Jadi sekali lagi tidak cukup hanya dengan berdasarkan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Perdata, karena pembuatan surat kuasa untuk bisa berperkara pengadilan itu harus memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 1 HIR 147 ayat 1 RBG. Next. Ketentuan tadi pasal 123 HIR 147 ayat 1 RBG menyatakan atau mengatur selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini yang saudara harus buat. Next, sudah jelas. Syarat dan formulasi surat kuasa khusus ya berdasarkan pasal 123 147 RBG ya hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu khusus berbentuk tertulis atau akta. Disebut surat kuasa khusus. Nah, judulnya surat kuasa khusus, nanti harus buat. Bentuk formal surat kuasa, jangan dulu masih. Ya. Bentuk formal surat kuasa khusus ya. Satu ya. Bisa dengan akte notaris. Akte di bawah, bisa juga berbentuk akte yang dibuat di depan panitera. Bisa juga dengan akte di bawah tangan. Nah, biasanya advokat membuat surat kuasa khusus itu dengan akte di bawah tangan. Untuk efisiensi dan efektivitas kan tidak ada biaya. Nanti kalau itu pakai biaya lagi. Jadi intinya kalau nanti saudara akan buat surat khusus untuk klien saudara, boleh dibuat surat kuasa khusus secara di bawah tangan. Judulnya surat kuasa khusus. Formatnya tidak ada ketentuan baku.
Jadi saudara boleh mengikuti format, yang penting ada isi mewakili pemberi kuasa berperkara di pengadilan dalam perkara bla 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 lengkap. Next. Ya. Sebagai pegangan substansi yang harus dimuat di dalam surat kuasa khusus tadi, ya. Ini di undang-undang di 123 HIR 147 RBG tidak diatur. Tidak diatur. Tetapi ada SEMA nomor 6 tahun 1994, 14 Oktober tahun 1994, syarat kuasa khusus tadi harus memuat hal-hal seperti ini. Pertama, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Di pengadilan niaga Jakarta Pusat dalam perkara bla 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 bla, saudara bisa sendiri. Kemudian yang kedua, menyebut kompetensi relatif. Ya, masih ingat toh kompetensi relatif? Pengadilan niaga mana yang berwenang menangani perkara ini. Ketiga, menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Dan yang keempat, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Nah, ini karena saudara berperkara ini surat kuasa khusus harus ini. Nanti kan akan ditanya pengadilan mana surat kuasanya, surat kuasa khusus. Next. Hukum acara yang berlaku di pengadilan niaga, saya katakan tadi, ya, adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang. Apa dasar hukum saya mengatakan seperti ini? Pasal 299 UUK PKPU. Tetapi sebelum mengacu ke situ yang harus saudara pahami dan ketahui, kenapa undang-undang kepalitan itu sebagai hukum kepalitan formil dan material dan formil. Itu ada beberapa asas yang mendasari disusunnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini. Ya, salah satu asas yang paling penting dalam kaitan dengan beracara perdata di pengadilan niaga ini adalah asas integrasi. Ya, salah satu asas. Apa maksud atau makna asas integrasi? Yaitu sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Ya sudah ini loh, yang acara hukum ini hukum acara peradilan niaga. Kalau tidak ada di sini baru lari ke HIR dan RBG. Head Indonesia's Reglement Buitenhoesten. Larinya ke sana. Nah, di sini nanti kan misalnya banding, di sini tidak ada diatur banding, tidak ada diatur mengenai kasasi, hanya disebutkan upayanya kasasi, tapi bagaimana caranya nggak ada. Berarti mengacu ke RBG, di Bali kan RBG, ya. Tetapi kalau berkaranya di Bali kan berperkaranya di niaganya Surabaya menggunakan HIR, maka yang harus diperhatikan adalah kaitannya dengan pasal 123 HIR ayat 1 tadi mengenai pemberian kuasa. Jadi intinya berperkara di pengadilan niaga, hukum acaranya adalah ini, Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Kalau tidak ada di sini, ya mengacu ke hukum acara perdata biasa. Hukum acara perdata carinya di mana? Di HIR dan RBG. Saudara harus punya itu bukunya, ya, HIR dan RBG. Kalau tidak punya download, gampang sekarang. Kalau dulu saya kan beli. Sekarang semuanya tinggal mendownload. Itulah pembaharuan Undang-Undang Kepalitan yang baru karena mengintegrasikan antara hukum material dan hukum formil. Asas integrasi ini. Next. Nah, tadi itu pasal 299 saya kutipkan secara lengkap. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Jadi sudah dasar hukumnya kuat, tidak usah diragukan lagi. Bahwa ini yang berlaku. Ini berarti hukum formil. Ya, hukum formil.
Tetapi tidak hanya hukum formil juga hukum material, hukum kepelitian hukum material. Hukum acaranya hukum formil. Di sini juga memuat beracara, ketentuan beracara itu. Kalau mau beracara di pengadilan niaga membuat surat permohonan bukan gugatan nanti. Ya, dasar hukum pasal 299 itu. Next. Nah, sekarang bagaimana prosedur mengajukan permohonan pilot? Ya, permohonan ini dalam pembicaraan sehari-hari, di dalam wawancara di televisi, di dalam surat kabar saya mengatakan gugatan. Ya, di sini jelas-jelas kok bentuknya bukan gugatan, permohonan. Ya saya harus bicara permohonan. Maka kalau debitur tidak membayar utangnya, mohonkan pilot bisa. Untuk bisa saudara memohonkan buat surat kuasa khusus tadi. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1, permohonan pernyataan pilot diajukan kepada ketua pengadilan niaga, kepada ketua pengadilan melalui panitera. Kemudian di undang-undang yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah pengadilan niaga. Ini berarti harus dimaknai pengadilan niaga. Next. Permohonan kepailitan dan PKPU wajib diajukan melalui advokat. Wajib. Ini perkembangan hukum yang saya anggap bagus. Ya. Apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk efisiensi dan efektivitas beracara di pengadilan niaga. Karena yang dianggap tahu beracara di pengadilan niaga adalah advokat. Ya. Jadi tantangan bagi saudara ini, di samping tantangan juga lahan bagi advokat untuk berperkara niaga. Ya, karena tidak bisa klien sendiri beracara, harus menggunakan advokat. Nah, sekarang yang dapat mengajukan, kalau nanti ada klien, ya, ada dipilotkan, siapa yang bisa mengajukan permohonan pilot yang diberikan kuasa oleh kepada advokat, ya, kuasa. Debitur itu sendiri bisa, ya, kreditur boleh, kejaksaan dalam hal kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal debiturnya merupakan bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan. Dan Menteri Keuangan dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara, dan yang bergerak di bidang kepentingan publik. Tetapi ketentuan ini kemudian sedikit ada perubahan karena keluar undang-undang tentang otoritas jasa keuangan, Undang-Undang nomor 21 tahun 2011. Ya, ada perubahan. Nah, ini nanti kalau dicermati apakah dengan keluarnya undang-undang OJK ini kemudian bank dan perusahaan efek serta BUMN yang bergerak di bidang publik itu melimpahkan semua kewenangannya kepada OJK, ya nanti perlu dipelajari, perlu ditelusuri, saudara telusuri itu nanti. Ya, oke, next. Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan kepailitan sesuai dengan formalitas yang disediakan, sesuai dengan formulir yang disediakan oleh pengadilan niaga. Teori kan tidak ada apa yang di sini. Kalau saya katakan Bu Umi minta secara teori, ya di hak ini tidak ada apa-apa yang harus dimuat, ya. Tetapi ini bisa didapat di kepanitraan pengadilan niaga. Nanti akan ada formulirnya. Oh, ternyata kelengkapannya yang harus dipenuhi: 1, surat permohonan bermeterai dari advokat yang ditunjuk, yang ditujukan kepada pengadilan niaga setempat. Masih ingat toh pengadilan niaga itu ada di mana? Di Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang. Ya. Kemudian izin kartu advokat yang dilegalisir pada kepanitraan pengadilan niaga setempat. Ya, mudah-mudahan setelah selesai pelatihan ini nanti ikut ujian advokat, saya harapannya saudara bisa lulus semua, nanti bisa beracara. Kemudian surat kuasa khusus. Ya, ini yang surat kuasa khusus. Ya, surat kuasa khusus saudara harus baca nanti 123 ayat 1 HR 147 RBG. Ya. Di situ surat kuasa khusus. Jadi kalau saya nanti membuat surat kuasa untuk melakukan menjual rumah,
Itu bukan surat kuasa khusus untuk di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 THIR 2147 RBG. Tetapi itu surat kuasa khusus dari ketentuan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian surat tanda bukti diri, ya, KTP suami istri yang masih berlaku bagi debitur perorangan, akta pendirian dan daftar perusahaan yang dilegalisir, akte pendaftaran yayasan, ya seterusnya ya. Next. Surat persetujuan dari suami, daftar aset dan kewajiban, neraca keuangan terakhir bagi perusahaan atau yayasan, nama serta alamat kreditur, identitas lah. Next. Kemudian panitera menyampaikan permohonan pernyataan valid ke ketua pengadilan. Paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang. Cepat ini makanya. Ya, saudara sudah selesai administrasi buat, kemudian daftarkan ke kepaniteraan. Kemudian panitera yang akan mendaftarkan ke pengadilan, ke ketua pengadilan. Menyampaikan ke ketua pengadilan. Ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim. Majelis hakim akan menentukan hari sidang, saudara. Ya, oke. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Ya, ini tidak berlama-lama didaftarkan, karena 20 hari harus sudah disidangkan. Kemudian pengadilan wajib memanggil debitur jika permohonan valid diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Ya, ini kan sebelum berlakunya Undang-Undang OJK ya tadi itu. Oke, sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari. Oh sudah, next. Kemudian pengadilan dapat memanggil kreditur jika pernyataan valid diajukan oleh debitur, terdapat keraguan bahwa persyaratan valid telah terpenuhi. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum. Nah, ini semua ada di sini acara itu. Ya, nanti kalau buat kan beracara ini pegang. Ya. Kalau dihafal kan tidak bisa, saya juga bisa nggak menghafal ya, dari begitu. Apalagi ini teknis sekali. Next. Ya. Putusan pengadilan atas permohonan valid harus dikabulkan. Ini yang paling krusial poin ya. Putusan pengadilan atas permohonan valid harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan valid sebagaimana diatur dalam pasal 21 telah terpenuhi. Ini pasal 8 ayat 4. Inilah yang sering disebut dengan istilah pembuktian sederhana. Tersirat dalam pasal 8 ayat 4. Ya. Putusan atas permohonan pernyataan valid tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum. Inilah yang sering disebut dengan istilah putusan serta-merta, with for bar by forat. Ya. Sidang permohonan tok, ya. Setelah ketok palu, kurator sudah bisa melaksanakan tugasnya, walaupun masih ada yang banding, walaupun masih menempuh upaya hukum. Upaya hukumnya kan hanya kasasi dan PK. Nah, karena sifat putusan yang serta-merta inilah yang menjustifikasi bahwa setelah adanya putusan kevalidan sudah kurator bisa melaksanakan tugasnya meskipun belum inkrah van gewisde. Belum MK karena apa? Karena masih ada kasasi. Nah, logikanya apa nanti itu? Ya. Next. Saya kutipkan pasal yang
sangat urgent yang harus saudara pahami ini, pasal 8 ayat 4, permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 pasal 2 ayat 1 terpenuhi. Ya. Ini ada kata-kata harus. Jadi tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk mengabulkan kalau persyaratan pasal 21 terpenuhi. Pasal 21 itu hanya 2 syarat aja yang harus dipenuhi. Ya. Adanya utang dan utang tersebut sudah jatuh waktu, jatuh tempo dan tidak dibayar. Jadi pembuktian dalam dalam persidangan perkara niaga ini untuk kepilitan hanya membuktikan 2 hal itu. Ya. Ini kemudian dalam teori disebut dengan perkara sumir. Saudara kan tahu kan perkara sumir? Perkara sumir itu yang paling mudah sekali kalau saya memberikan contoh ya perkara tilang itu. Tilang itu tindakan langsung. Saudara nggak pakai helm ditilang oleh hakim sekarang. Nggak pakai helm, denda sekian. Mudah kan? Jadi teori pasal 8 ayat 1 ini kita bisa cukup berani mengatakan bahwa ini sumir kalau mengadakan ini. Ya, hanya membuktikan itu. Saudara bisa mengatakan, perkara tilang itu termasuk perkara sumir. Tapi ini juga debatable. Tapi secara teori, dari buku yang saya baca, semua mengatakan sumir. Nah, nanti kalau saudara debatable dengan hakim, karena hakim ada juga yang mengatakan, dalam putusannya, ada perkara kepilitan yang ditolak karena pembuktiannya tidak sederhana. Kemudian, ada yang pembuktiannya sederhana, tetapi dianggap tidak sederhana. Ada yang pembuktiannya rumit tapi tidak sederhana. Ya sudahlah itu. Tapi teori sederhana. Sederhana itu kan mudah sumir. Cukup dibuktikan 2 unsur pasal 21 itu. Next. Kemudian kalau belum paham pasal 8 ayat 4, cari penjelasannya. Ya. Penjelasan pasal 8 ayat 4, apa itu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta 2 atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pilot dan termohon pilot tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pilot. Ya. Mendalilkan utangnya sekian, ini sekian tidak masalah. Yang penting ada fakta punya utang itu sudah jatuh tempo tetapi ketika itu debitur tidak bayar, sudah terpenuhi. Ya. Hakim harus menjatuhkan. Ya, kalau menurut saya pribadi sih undang-undang ini harus dirubah, kata harus itu harus dirubah dengan dapat. Kalau saya secara pribadi dari kajian ilmiah, disertasi saya suruh merubah pasal harus ini saya minta untuk diganti dengan dapat. Dapat artinya kan hakim bisa, tidak saya kabulkan, ini tidak harus dikabulkan, tapi ini harus. Maka hakim sebenarnya tidak salah kalau dia menjatuhkan putusan kepilitan ternyata debiturnya tidak insolvent tapi masih solvent. Karena ketentuan pasal 2 ayat 1 terpenuhi. Ya. Next. Proses persidangan. Tadi sudah membuat surat kuasa dimasukkan didaftarkan ke panitera menyampaikan ke ketua menunjuk majelis hakim menentukan hari sidang, kemudian sidang dilaksanakan, sidang dibuka. Dibacakan sidang saya nyatakan terbuka untuk umum, ya. Setelah itu permohonannya dibacakan. Nah, terus setelah dibacakan, termohon kan ditanya, dijawab, jawab, pasti dengan dijawab
dilanjutkan dengan pembuktian. Karena dalil permohonan itu disertai dengan alat-alat bukti, jawaban juga ada alat bukti. Nah, setelah itu tidak ada replik duplik lagi. Tidak ada replik duplik lagi. Inilah bedanya dengan hukum acara perdata biasa secara teori. Tidak boleh ada replik duplik. Tapi nanti kenyataannya apakah di dalam persidangan ada replik duplik? Ya nanti tanyakan Bu Umi. Kalau menurut pengamatan saya punya pendapat lain. Tapi saya harus dari segi teori tidak ada replik duplik itu. Setelah jawab menjawab, lalu eksepsi jawab menjawab, sudah. Kalau terbukti kabulkan. Teorinya seperti itu. Di persidangan itu kalau terbukti ketika di persidangan itu selesai jawab menjawab itu tadi, kemudian ada fakta pasal 2 ayat itu terpenuhi, kabulkan. Hakim harus mengabulkan kan tadi pasal 8 ayat 4. Oke, next. Batas waktu pemeriksaan permohonan pernyataan valid adalah 60 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Nah, ini nggak boleh berlama-lama. Dalam jangka waktu 60 hari sudah diputus. Teori. Ya, teori. Sekarang menurut pengamatan saudara, apakah berperkara itu bisa lebih dari 60 hari? Kemudian sanksinya apa? Ini saya nggak menemukan teori sanksinya itu nggak ada itu. Tetapi ada norma yang mengatur bahwa berperkara kevalidan itu 60 hari sudah putus. Oke, next. Proses putusan permohonan pernyataan valid dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut tidak ajukan upaya hukum. Ini yang disebut dengan yuit forbar bawi forat atau bersifat serta-merta. Next. Ya. Dalam acara niaga ini, hal yang menjadi perkembangan baru, di samping harus dengan advokat, dalam undang-undang ini juga sudah dinyatakan menghapus upaya hukum banding. Hanya ada kasasi dan PK. Ya. Nah, ini filosofinya adalah untuk efektif dan efisiensi berperkara niaga. Kan cepat, karena perkaranya ini perkara sumber kan harus cepat. Maka saya setuju ditiadakannya banding ini. Ya. Mungkin dalam perkara-perkara lain juga mungkin kalau memang banding itu tidak ada ya dihapus saja, tapi ya saya tidak bahas itu. Kalau saya mengatakan ini banding itu dipangkas, saya setuju. Sehingga hanya ada kasasi dan PK. Alasan hanya ada kasasi dan PK. Bagaimana prosedur kasasi, bagaimana PK di sini tidak diatur. Maka kita kembali kepada HIR dan RBG. Alasan-alasan untuk PK apa? Enggak diatur. Maka sesuai dengan hukum acara perdata biasa alasannya ada 2. Karena novum dan karena kesalahan penerapan hukum. Ya, kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi paling lambat 8 hari setelah putusan diucapkan. Yang berhak mengajukan kasasi adalah debitur dan kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama. Ini juga tidak diatur. Ini diatur dalam pasal 11 ayat 1 di sini, ayat 3. Ya. Oke. Di samping kasasi ada PK. Pasal 14 ayat 1 terhadap putusan permohonan pernyataan valid yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan PK ke Mahkamah Agung. Dapat diajukan PK ke Mahkamah Agung. Bagaimana prosedur pengajuan PK, syarat-syaratnya apa tidak diatur di undang-undang ini sehingga harus mengacu ke HIR RBG. Masih berapa? Masih 30 menit. Ya, biar ada sesi tanya jawab. Itu berperkara kepailitan. Tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu kan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi ada dua materi.
secara teoritis saya mengatakan ini terbalik ini undang-undang ini. Harusnya kan penundaan kewajiban pembayaran utang dulu, jangan tiba-tiba langsung dipilotkan. Kalau PKPU tidak berhasil baru masuk ke pilotan. Tapi undang-undangnya sudah mengatur secara ini, saya enggak ini ya. Kalau reformasi undang-undang kepilotan nanti saya menganjurkan supaya namanya dirubah undang-undang penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepilotan. Nah, ya enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi berperkara di pengadilan niaga itu ada perkara kepilotan, ada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang, ada perkara hak kekayaan intelektual, cipta, paten dan merek. Nah, ya. Itu untuk sengketa cipta dan paten merek. Kompetensi absolutnya ada di pengadilan niaga. Nah, untuk berperkara di pengadilan, ya sudah kembali lagi harus menggunakan advokat itu ya ada suratnya, ada surat kuasa khusus tadi. Nah, ada perbedaan yang mendasar antara kepilotan dan PKPU. Namanya penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, ini bisa diajukan atas inisiatif debitur sendiri, ya. Kalau kita mengacu kepada pasal 222 ayat 1, saya merasa bahwa sekarang tanggal berapa? Tanggal 19. Saya merasa nanti tanggal 1 itu saya tidak akan dapat membayar utang. Padahal tanggal 1 bulan depan itu sudah jatuh waktu utang saya. Maka saya boleh secara sukarela mengajukan PKPU. Ya, sudah barang tentu melalui advokatnya tadi. Tetapi yang kedua, sebagai tangkisan dari debitur atas permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh kreditur. Kreditur mempilotkan debitur. Saya menangkis, dipanggil dalam sidang, saya mohon PKPU. Kalau permohonan PKPU saya itu diadulkan, maka jatuhlah itu yang dinamakan PKPU sementara. Setelah itu nanti ya hakim akan menentukan hari sidang untuk PKPU. Ya. Kalau PKPU dalam penentuan hari sidang PKPU itu kemudian terjadi homologasi akur atau perdamaian, maka kepilotan terangkat demi hukum. Nah, oleh karena itu inti dari PKPU ini pemohon PKPI harus mengajukan rencana perdamaian. Tidak boleh hanya ansih minta diundur dari tanggal sekian ke tanggal sekian, tidak boleh. Harus ada rencana perdamaian. Ya, mudahnya disebut restrukturisasi utang. Ya, jadi mohon saya dimohonkan pilot, ya. Ketika permohonan sudah didaftar, sudah disidangkan, saya eksepsi. Saya minta PKPU. Ya, disertai dengan rencana perdamaian. Kalau PKPU itu kemudian dikabulkan oleh hakim, berarti boleh diundur sampai tanggal berapa. Maka nanti hakim akan menentukan hari sidang PKPU itu. Ya, diperiksa mana rencana perdamaiannya, bla 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 bla, kreditur yang ada berapa, yang setuju berapa, yang tidak setuju berapa. Kemudian kalau disetujui, ya sudah PKPU sementara. Tetapi kalau perdamaian itu ditolak, homologasi akur itu ditolak, maka kepilotan jatuh demi hukum. Debitur dinyatakan pilot. Ya, berlaku ketentuan pilot. Intinya maksud PKPU itu adalah untuk minta rencana perdamaian, bukan hanya untuk minta diundur pembayarannya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, enggak. Tetapi harus ada rencana perdamaian. Rencana perdamaian nanti saudara kan advokatnya itu mewakili termohon, kemudian ada kreditur, ya, ada kurator, ya.
utangnya berapa ini setuju, kabulkan, ya, kabulkan ya. Ya sudah, kemudian itu dibuat perdamaian, ya, pengesahan perdamaian atau homologasi akord. Kalau perdamaian itu kemudian disahkan, dihomologasi di pengadilan niaga, ya sudah nggak jadi pilot. Karena rencana perdamaian disetujui. Oh oke, ini akan saya bayar 3 termen 1 sekian persen, termen 2 persen, disetujui. Semua kreditur setujui, menyetujui. Karena tujuannya jangan sampai, sekarang ini kan ada stigma bahwa pilotkan itu aib. Sebenarnya dipilotkan itu untuk menyelamatkan aset debitur supaya kreditur tidak dirugikan. Makanya sebagai solusi, karena harta debitur tidak cukup untuk bayar utang, solusinya mengajukan permohonan pilot. Yang pertama, yang kedua PKPU. Kalau menurut saya PKPU dulu, jangan dipilotkan dulu tiba-tiba. Ya, minta penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang wanti-wanti saya, PKPU itu tidak semata-mata ansih minta pengunduran waktu pembayaran utang, tetapi lebih ditekankan kepada tujuannya untuk membuat rencana perdamaian atau untuk merestrukturisasi utang. Itu harus dibuat secara tertulis yang disebut dengan perdamaian. Kemudian perdamaian itu kalau sudah dalam rapat verifikasi disetujui, baru dihomologasi oleh ketua majelis yang menyidangkan itu. Kalau PKPU diterima, kepailitan terangkat demi hukum. Debitur seolah-olah tidak dipilotkan lagi, kan sudah diterima. Tapi saudara harus membuat rincian perdamaian itu dan harus mendapat legalisasi dari pengadilan. Atas inisiatif debitur sebagai tangkisan, kemudian kreditor. Nah ini yang undang-undang kepailitan PKPU kita yang berbeda dengan undang-undang kepailitan di negara lain, karena PKPU menurut pasal 22 ini memberikan kesempatan diajukan oleh kreditur. Di negara lain tidak, yang mohon PKPU itu hanya debitur, tapi di Indonesia kreditur bisa. Ya. Secara teori ini jadi masalah dari kajian akademik. Kalau mau buat skripsi bisa. Kenapa ini? Nah, kalau menurut saya ini dirubah aja. Ya. Next, ya. Permohonan PKPU diajukan oleh, kan sama ya, oleh PKPU, oleh kurator tadi. Next. Persyaratan pengajuan permohonan PKPU. Berapa menit lagi? Diskusinya berapa menit? 15. Ya. Ya nanti ada masih kesempatan diskusi nggak apa ya. Persyaratan pengajuan permohonan PKPU. Surat permohonan bermeterai ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat, ditandatangani oleh debitur dan advokatnya. Ya ini syarat formil aja, di situ tidak ada kan di situ. Tetapi saudara tanya, nanti dapat formulir di kepaniteraan, ya. Surat kuasa khusus, izin advokat, alamat identitas, financial report, rencana perdamaian, ini ya. Next, ya. Karena ini saudara tinggal ke kepaniteraan, nanti formulirnya ada di situ. Ya, apa yang saya sajikan di PKPU tadi itu kalau dibuat skema menjadi sistematis seperti ini. Ya. Permohonan PKPU itu bisa diajukan oleh kreditur dan juga bisa diajukan oleh debitur. Debitur itu bisa mengajukan PKPU secara sukarela, bisa juga karena respon dari permohonan penyataan pilot. Ini yang dimaksud dengan tangkisan tadi. Tangkisan, saya dimohonkan pilot, saya menangkis, saya mengajukan permohonan PKPU. Ini maksud permohonan PKPU dari debitur secara sukarela. Secara sukarela itu tadi itu. Saya merasa tanggal sekian nanti tidak bisa bayar. Saya mohon PKPU. Tetapi kalau tangkisan saya sekarang dimohonkan pilot. Anda memohonkan pilot saya. Saya minta jangan dipilotkan dulu Pak Hakim. Saya mohon PKPU. Kalau pakai bahasa saya seperti itu. Makanya di sini
sebagai respon dari permohonan pernyataan pilot atau tangkisan dari permohonan pernyataan pilot. Kemudian kalau permohonan PKPU dan kepalitan itu diajukan secara bersama-sama, maka yang harus diperiksa dulu PKPU dulu. Makanya tadi itu kalau kemudian diperiksa PKPU, PKPU-nya dikabulkan, kan kepalitan terangkat demi hukum. Tapi dibuat perdamaian. Wanti-wanti jangan hanya PKPU itu jangan hanya berpikiran minta diundur waktunya. Itu salah sekali. Ya. Itu salah sekali. Yang penting PKPU itu membuat restrukturisasi utang. Itu kan perisinya perdamaian. Maka di dalam perkara kepalitan itu teorinya kan tidak kalau perkara biasa kan saudara memberdayakan pasal 130 HIR yaitu ya didamaikan dulu. Kalau perkara kepalitan ada perdamaian itu bisa dilakukan sebelum diajukan PKPU atau dapat dilakukan setelah diajukan kepalitan. Jadi bisa diajukan perdamaian dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pilot, juga bisa diajukan bersama-sama dengan permohonan kepilitan. Ya. Atau juga bisa dilaksanakan setelah debitur dinyatakan pilot, ya, debitur minta PKPU setelah berdamai membuat restrukturisasi. Saya dinyatakan pelit, oh jangan dulu, kan ada rapat verifikasi. Dalam rapat verifikasi tadi, kalau kemudian pencocokan utang kemudian disetujui rencana perdamaian, tidak jadi dipilotkan, nggak jadi pilot. Ya, itu maksudnya. Kemudian sukarela dikabulkan untuk kalau PKPU tadi diajukan secara sukarela oleh debitur dan itu dikabulkan, maka itulah yang dinamakan PKPU sementara. Nah, kemudian kalau PKPU itu dilakukan dalam rangka tangkisan dari permohonan pernyataan pilot, maka diajukan pada sidang pertama. Sidang pertama ya tadi kan dinyatakan pilot. Kemudian ketika tadi itu proses persidangan kan tidak ada jawab menjawab. Ditangkis, saya mohon PKPU. Itu. Ya. Setelah dikabulkan, ya. Kalau permohonan PKPU sementara tadi dikabulkan, maka akan ditunjuk pengurus. Ya. Jadi debitur atau kuratornya, debitur masih bisa mengurus. Kalau kepalitan kan debitur menjadi kehilangan kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan. Selanjutnya tindakan kepengurusan dan kepemilikan akan dilakukan oleh kurator. Kalau di PKPU masih bisa melakukan tindakan pengurusan dan tindakan pengurusan terhadap aset itu tadi. Cuma harus didampingi oleh hakim pengawas dan pengurus. Tidak merdeka. Mengurus hartanya sendiri tetapi tidak merdeka karena harus diawasi oleh hakim pengawas dan pengurus. Tetapi kalau kepilitan hilang itu kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan dan penguasaan itu menjadi hilang. Ya. Karena akan dilakukan oleh kurator. Saya rasa itu dulu, nanti pendalamannya kita diskusikan saja seperti itu. Ya, masih berapa menit? Ya kan cukup ya, silahkan. Terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik tadi oleh Bapak Dr. Marwanto. Untuk sekarang dipersilahkan bagi peserta, baik yang bergabung secara daring maupun luring untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi dipersilahkan, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kebetulan sini sudah ada ahli terkait dengan
Peradilan Niaga, itu Bapak Dr. Marwanto. Mungkin dipersilahkan bagi peserta. Oke, ini ada pertanyaan dari peserta daring, dari Bapak Gede Ketut Yoga Semadi, SH. Pertanyaannya adalah, jikalau hakim sudah menjatuhkan putusan pailit pada sebuah perusahaan selaku debitur, maka sisa kewajiban hutangnya bagaimana? Baik, apakah akan langsung jawab, Pak? Boleh? Ya, boleh. Dipersilahkan. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Inilah bedanya undang-undang kepailitan Indonesia dengan di luar negeri juga itu. Karena apa? Karena undang-undang kepailitan Indonesia itu yang ada di Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 itu tidak menormakan asas debt forgiveness atau asas pengampunan, tetapi menganut asas pembalasan ini, balas dendam kalau pakai bahasa saya. Debitur yang dinyatakan pailit itu seharusnya yang dapat dinyatakan pailit itu adalah debitur yang tidak mampu membayar utang. Kenapa tidak mampu? Kenapa dikatakan tidak mampu? Karena asetnya tidak cukup untuk bayar utang. Maka kalau diselesaikan, kalau perkara utang piutang itu diselesaikan melalui lembaga kepailitan, pasti asetnya itu tidak akan cukup. Kalau asetnya cukup, jangan menempuh prosedur kepailitan. Gugatan perdata atas hewan prestasi karena tidak bayar utang, selesai. Minta disita aset yang A, rumahnya yang magung-magung besar itu minta disita, selesai karena asetnya banyak. Ya. Kalau dalam proses kepailitan itu asetnya sedikit tapi utangnya banyak. Ya, maka kalau tidak ditempuh prosedur kepailitan, nanti akan terjadi perebutan, ya, perebutan aset. Terjadi siapa cepat dia yang dapat. Oleh karena itu, kalau terjadi putusan kepailitan pasti ada sisa utang yang tidak terbayar. Pasti ada sisa utang yang tidak terbayar. PTX dinyatakan pailit, asetnya bla 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 bla, utangnya sekian triliun. Nah, sisa asetnya gimana? Karena tidak cukup. Ya, inilah undang-undang kepailitan ini, ya. Dalam penjelasan undang-undang kepailitan ini dikatakan kepailitan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar utang. Ini kan aneh kan? Ya. Sehingga sebenarnya tidak kurang bermakna menggunakan undang-undang kepailitan itu. Di Amerika kalau sudah dinyatakan pailit, hartanya nggak cukup, ya sudah itu resiko penyelesaian melalui kepailitan. Kemudian setelah tidak cukup, maka debitur sudah bisa melaksanakan beroperasi lagi. Sudah selesai, tidak mengungkit utang lama. Kalau di Indonesia sisa utang itu tetap harus dipertanggungjawabkan oleh debitur. Ya. Tetap harus dipertanggungjawabkan oleh debitur. Ya. Inilah yang sebenarnya kan beranjak dari pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Segala kebendaan debitur baik benda bergerak, tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan perikatannya. Ya. Jadi kapan dia punya aset itu asas pertanggungjawaban. Kalau ketika dinyatakan pailit hartanya sudah disita karena jatuh sita umum tidak cukup, ya sudah nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi manakala dia kemudian punya aset lagi, dia harus bertanggung jawab. Ya, jadi nanti tolong dibaca undang-undang ini, kepailitan ini tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar utangnya. Jadi pertanyaan ini sekarang, debitur tetap harus bertanggung jawab terhadap sisa utang yang tidak terbayar. Perusahaan itu harus tetap bertanggung jawab terhadap utang yang tidak dibayar. Permasalahannya sekarang, ya, fakta setelah ini kan akan bermuara kepada pembubaran
badan hukum. Kalau kemudian dibeberkan badan hukum, masalahnya lebih rumit lagi. Tetapi pasti ada jalan yuridis, pasti ada. Ya, pasti ada. Saudara nanti, kalau saudara jadi advokat kan akan melihat dari sisi klien saudara. Yang melemahkan saudara jangan. Iya kan? Jangan. Jadi intinya pertanyaan ini, ya, apakah harus bertanggung jawab? Ya. Ya. Kalau kemudian bertanggung jawab, tidak punya aset, kreditur tidak boleh menagih debitur karena dia tidak punya aset. Yang bisa dipertanggungjawabkan utang itu kan debitur yang punya aset. Kalau debitur tidak punya aset tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi manakala kemudian dia punya aset harus bertanggung jawab. Kalau kemudian dia punya aset tapi tidak melunasi sisa utang yang sudah terbayar, ya harus ditagih. Kalau ditagih tidak bisa dipahitkan lagi ketika memenuhi ketentuan pasal 21 bisa dipahitkan 2 kali akhirnya. Itu kan. Nah, inilah kalau di negara lain, ya, kalau sudah dinyatakan valid karena menormakan asas debt forgiveness atau pengampunan, ya setelah dinyatakan valid artinya tidak perlu bertanggung jawab terhadap sisa utang yang tidak terbayar. Tapi di Indonesia memang secara tegas-tegas dinyatakan tetap harus bertanggung jawab. Utang sampai kapanpun harus dibayar. Makanya di dalam perjanjian kontrak akan dikejar sampai liang kubur. Kalau dia punya aset, kalau tidak punya aset, saudara kok enggak bisa, akan mau disita CD-nya. Tidak punya aset, tetapi manakala saudara lihat, oh ini asetnya dia, tagih. Tagih di luar pengadilan dulu. Kalau nanti di luar pengadilan tidak, ini gugat perdata dulu. Kan gugatan bahan prestasi, tidak membayar utang kan bahan prestasi. Kalau itu tidak bisa lagi, pilotkan lagi. Kemungkinan secara teori itu bisa. Kalau terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1. Ya, itu jawaban saya dari pertanyaan yang pertama. Berarti jelas ya, harus tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya tadi Bapak Dr. Maranto, sangat mencerahkan. Jadi sudah jelas apa yang terjadi jika satu perusahaan atau badan hukum tersebut dinyatakan pilot. Jadi berdasarkan undang-undang kepailitan karena tidak menganut asas debt forgiveness, tetapi justru menganut asas pembalasan. Jadi ya walaupun dia dinyatakan pilot, kewajiban untuk membayar hutang tetap ada. Baik, demi asas keadilan, saya persilahkan bagi peserta luring, peserta yang hadir secara offline di sini. Ya, silahkan disebutkan nama dan langsung ke pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Dokter. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama Agung Jaya, Pak. Begini Pak, suatu misal ini, ada sebuah perusahaan yang telah dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga. Kemudian dari pengadilan niaga ini akan menunjuk seorang kurator untuk mengawasi atau menjalankan atau mengoperasionalkan kembali perusahaan tersebut. Namun dalam perjalanan ini kurator tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau tugasnya secara baik. Tidak melaporkan hasil yang kurator kerjakan kepada hakim pengawas. Nah, kira-kira saya selaku advokat, langkah apa yang dilakukan terhadap kurator tersebut karena dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai. Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh hakim pengawas bila kuratornya juga dinilai tidak baik dalam melaksanakan tugas sebagai kurator. Terima kasih. Mohon petunjuk. Sudah ya, sudah saya tangkap. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ini kita harus kembali ke asas dulu kan. Setelah dinyatakan pilot, plot ya, akibat hukum putusan kepailitan itu kalau ditujukan kepada debitur, maka debitur menjadi kehilangan kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan dan penguasaan terhadap aset pilotnya itu. Ya, karena untuk tindakan tersebut akan dilakukan oleh kurator.
ya untuk mengurus aset. Sekarang ada perusahaan dinyatakan valid, asetnya tidak boleh diutur oleh debitur. Kalau perusahaan itu perusahaan X itu kan badan hukum. Itu kan orang, berarti perusahaan itu tidak boleh mengurus. Perusahaan itu kan legal entity. Maka untuk bisa melakukan pengurusan itu seharusnya yang mengurus, kalau tidak ada masalah yang mengurus itu kan perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu akan diwakili oleh organ perseroan. Organ perseroan yang mewakili itu direksi. Ya, jadi udah direksi menjadi kehilangan kewenangan untuk mengurus itu, mengurus aset. Asetnya akan diurus oleh kurator. Titik kan itu sampai di situ jelas. Kalau kemudian kan bukan kalau dinyatakan berat kan perusahaan masih berjalan tuh maksudnya. Terus sekarang apakah kurator itu bisa mewakili direksi? Ya, kurator kan kewenangannya itu melakukan tindakan kemudian terhadap aset, bukan menjalankan perusahaan. Kurator itu kan mengurus aset, karena debitur kehilangan kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan dan penguasaan terhadap seluruh aset. Itu akibat kepalitan yang ditujukan kepada debitur pilot. Debitur pilot itu debitur yang sudah dinyatakan valid dengan putusan pengadilan. Ya, tidak bisa mengurus. Ya, tidak bisa mengurus. Yang mengurus kan direksi. Sekarang direksi tidak bisa mengurus diwakilkan oleh kurator. Kurator kan tidak mewakili direksi untuk mengurus perusahaan, tetapi untuk mengurus aset. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditujukan kepada akibat kepailitan tadi, kalau ditujukan kepada kekayaan debitur, kan asetnya akan disita. Ya, maka dikatakan kepailitan adalah sita umum terhadap sita. Nah, jadi pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Kurator itu kewenangannya mengurus aset, bukan menjalankan perusahaan. Ya. Perusahaan ini kan dikomersilkan. Ya. Yang saja hotel lah. Itu tetap hotel ini beroperasi. Kan mendapatkan ya penghasilan. Penghasilan itu kemana dilaporkan? Apakah tetap masuk ke dalam ke aset perusahaan? Nah, maksudnya ini untuk mengawasi seorang kurator benar nggak cara kerjanya? Jangan sampai nanti untuk kepentingan pribadi itu menentukan diri sendiri. Kurator itu bekerja kan di bawah pengawasan hakim pengawas. Ya, jadi kalau kemudian kurator itu kan putusan kepalitan itu harus menunjuk kurator, ya harus menunjuk kurator. Kurator itu kan bisa balai harta peninggalan dan orang perorangan. Ini saya sampaikan kalau nanti balai harta peninggalan itu gratis itu ya, jangan mau di BHP itu kan lembaga yang disediakan oleh pemerintah, nggak boleh mengut bayaran dia. Kalau kurator orang perorangan ya memang itu syaratnya kan dia sudah ada izin ya. Mestinya ya kewenangannya tadi itu. Kalau kemudian karena ini ada asas berdasarkan teori corporate rescue penyelamatan perusahaan ya. Supaya tidak dipilotkan karena perusahaan ini kedepannya masih cerah sehingga bisa dijalankan tadi itu ya. Di situ ya ini yang paling berperan adalah hakim pengawas. Semua tindakannya itu dilakukan oleh hakim pengawas ya. Jadi secara teori kurator itu mewakili tindakan mengurus aset, bukan menjalankan perusahaan. Kalau nanti menjalankan perusahaan ya kalau tidak perusahaannya PC apa kan tidak bisa. Seperti negara kan bisa seperti misalnya Badan Hukum Publik bisa dinyatakan masa nanti negara akan diurus diwakili oleh kurator. Siapa yang mau jadi presiden ya? Tidak bisa. Ya. Tetapi supaya tadi itu namanya going concern, supaya perusahaan itu bisa dijalankan, ya mestinya itu harus ada kerjasama. Perkara perdata itu kan harusnya kan semuanya bisa dinegosiasikan kan. Ada ini ya supaya bisa dijalankan, mestinya ya
yang menjalankan perusahaan itu sepenuhnya ada di direksi. Sekarang permasalahannya yang tidak ada aturannya di Undang-Undang Kepailitan, ya, itu apakah debitur yang sudah dinyatakan pailit itu bisa melakukan tindakan hukum di luar aset. Kalau berdasarkan teori itu berarti bisa enggak? Debitur itu hanya tidak cakap untuk mengurus aset, tetapi yang lain cakap dia. Mengurus aset dia tidak cakap. Itulah bedanya tidak cakap bertindak menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seluruh perbuatan hukum tidak bisa. Tetapi kalau debitur yang dinyatakan pailit hanya tidak cakap untuk suatu perbuatan yang terkait dengan aset. Kalau tidak terkait dengan aset, bisa. Ya. Kalau tidak terkait dengan aset, bisa. Tetapi harus di bawah pengawasan hakim pengawas. Makasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya tadi, Bapak Dr. Marwanto. Kita kembali lagi ke peserta daring. Ini ada pertanyaan dari Pipin Haryanto, Esos SH. Oke, beliau menanyakan barangkali apakah Bapak mengetahui sudah ada berapa hotel atau perusahaan yang mendaftar permohonan kepailitan di Bali. Jadi karena sudah banyak sekali perusahaan yang sudah tidak punya dana lagi untuk biaya operasional, dan pengusaha itu terpaksa harus bertahan walaupun sebenarnya sudah tidak mampu lagi. Mungkin ini terkait dengan perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di bidang pariwisata. Mungkin apakah ini bisa juga dikaitkan dengan force major mungkin? Apakah bisa dikaitkan dengan force major? Nah, ini kan oke, terima kasih pertanyaannya. Coba lagi, saya baca dulu. Perusahaan di bisnis ini sudah tidak punya uang lagi untuk biaya operasional, tetapi pengusaha masih bertahan walaupun sebenarnya tidak mampu lagi. Ini kan tidak ada permasalahannya kalau dia tidak punya utang. Kita kan bicara penyelesaian kepailitan itu, beracara di niaga itu kan menyelesaikan masalah utang piutang. Kalau perusahaan itu tidak punya utang, nggak ada masalah, nggak bertahan, ya nggak beroperasi, karyawannya mau diberhentikan, ya alasannya apa? Kalau alasan Fort Mayor, ternyata masa pandemi ini bisa dikatakan sebagai Fort Mayor. Bisa dikatakan sebagai force majeure atau keadaan terpaksa. Karena apa? Karena si pihak debitur ini tidak ada pilihan lain kecuali harus mem-PHK. Ya, mem-PHK. Tapi ini menurut pengamatan saya, karena apakah Bapak tahu, menurut pengamatan saya itu tidak ditempuh dengan jalan mempailitkan, tetapi relaksasi. Kalau ada perusahaan yang tidak mampu lagi tapi punya utang, ada relaksasi kredit. Ada relaksasi kredit, tidak ditempuh dengan prosedur kepailitan. Jadi kalau saya tidak punya data khusus, belum ada penelitian, tetapi saya ada data perusahaan-perusahaan di Bali yang sehat tetapi dinyatakan pailit. Ada, ya, ada di disertasi saya. Ya. Tetapi kalau ini tetapi pengusaha masih bertahan walaupun sebenarnya tidak mampu lagi. Apa tidak mampu lagi itu tidak mau bayar utang. Nah, tetapi kalau tidak mampu lagi membayar utang, tetapi tidak ada permohonan kepailitan, kan tidak ada masalah.
Tetapi yang punya utang itu tidak nagih karena tahu karena masa pandemi. Ya kalau mau diselesaikan secara hukum ya harus ada permohonan pilot kalau mau dipilotkan. Ya, resikonya ini tidak mampu lagi sehingga dia mem-PHK. Alasannya apa? Alasannya overmah. Selama ini pengamatan saya pandemi itu memang dapat dipakai alasan overmah, tetapi ternyata itu tidak ditempuh dengan jalan kepilitan, tapi dengan memperlunak. Kalau itu kredit misalnya diperkecil angsurannya, terus kemudian mungkin biaya bunganya tidak ini hanya pokoknya saja, menurut pengamatan saya seperti itu. Tetapi kalau mau ditempuh proses jalan kepilitan, ya perusahaan itu bisa dipilotkan sepanjang ketentuan pasal 2 ayat 1 terpenuhi. Nah kalau pertanyaannya apakah itu dapat dipilotkan? Jawabannya dapat kalau memenuhi persyaratan pasal 2 ayat 1 dan diajukan permohonan. Nah, permohonan harus diajukan oleh kuasa, kuasanya itu advokat. Ya seperti itu jawaban saya. Baik. Ada. Ya, masih ada waktu? Sudah? Oke, satu lagi penanya offline atau yang teman-teman yang hadir di sini mungkin ada pertanyaan, ada kesempatan untuk bertanya, satu orang lagi. Ya, silahkan tolong sebutkan nama dan pertanyaannya secara singkat. Terima kasih. Selamat sore Pak Dr. Marwanto. Izin bertanya, saya Agung Ngurah Thomas. Mau tanya, bila suatu perusahaan sudah dinyatakan pilot, apakah misalnya katakanlah 1M bunga utangnya, apakah masih dihitung bunga itu masih dihitung untuk ke depan, Pak? Karena kan dia masih harus membayar utang. Perusahaannya dinyatakan pilot, perusahaan itu punya utang, terus dinyatakan pilot. Nah, apakah dihitung bunga juga, bunga kredit juga, apa enggak, Pak? Perbedaan jumlah piutang kan tidak menjadi alasan untuk tidak mengabulkan pernyataan pilot. Ya, jumlah utangnya berapa itu kan nanti akan dikalkulasi oleh yang diakui itu berapa dalam rapat verifikasi, utangnya saat ini berapa, saat ini dia yang hitung nanti berapa, apa mau dihitung bunganya apa tidak. Lah mestinya kalau misalnya kreditnya sekian, ini sudah dimasuk bunganya mestinya. Ya. Sudah dinyatakan pilot, ya sudah dinyatakan utangnya berapa. Sebelum dinyatakan pilot kan sudah ada kalkulasi jumlah utangnya berapa. Tapi perbedaan jumlah piutang itu kan tidak menjadi alasan untuk dinyatakan pilot. Kalau sudah dinyatakan pilot nanti harus ada fakta utangnya berapa. Nah, ini terkait dengan pembuktian sederhana itu kan sebenarnya sederhana itu bukti adanya utang itu yang sederhana. Bukti adanya utang apa? Ya harus ada misalnya perjanjian utang piutangnya apa. Kan di situ disebutkan jumlah utangnya berapa. Tetapi perbedaan jumlah utang itu tidak menghalangi hakim untuk menjatuhkan putusan kepilitan. Ya, kalau punya utang ya biasanya itu sudah dihitung dengan bunganya memang. Nah, nanti tergantung di rapat verifikasi, kalau di sidang kepilitan ya nanti akan di pembuktiannya itu di depan sidang pengadilan itu nanti akan utangnya sekian. Ya, utangnya sekian, apa itu dihitung oleh dengan beserta atau bunganya atau tidak, kan krediturnya yang menghitung itu. Ya, kalau utangnya itu bank pasti biasanya sudah dihitung dengan bunga, bank mana mau. Pasti dia menghitung jumlah utangnya sekian besar bunganya. Makanya nanti ada kalau diadakan PKPU, kalau dia minta penundaan, ya sudah bunganya tidak usah dibayar. Pokoknya saja. Itu kan artinya utang itu dihitung dengan bunganya. Ya. Apalagi itu kalau perusahaannya itu bank. Cuma bank, ya sudah saya tidak bicara tentang kepilitan bank, nanti lain lagi. Tapi kalau ada tidak apa-apa. Iya. Ngerti kan? Ya. Iya, baik. Jadi untuk bunganya itu tergantung kesepakatan antara pemohon pilot dan yang dimohon begitu. Yang menghitung kreditor, Kreditor, itu kan utang itu kan punya kreditor.
Baik. Nanti kalau itu pencocokan ada pencocokan utang kan antara debitur dan kreditor, ada kurator, pencocokan utang yang diakui berapa. Kalau tidak di itu ya ada menurut debitur sekian, menurut kreditor itu tidak jadi alasan untuk mengabulkan. Tapi dimungkinkan kalau Tapi pemohon utangnya itu harus dibuktikan dengan loan agreement itu kan perjanjian kredit kalau bank itu. Iya. Harus ada bukti bahwa ada bukti punya utang. Ya. Jadi tidak akan ada kepalitan kalau tidak ada utang. Yang dibuktikan itu utang itu loh. Ya. Makanya tidak ada dalam proses pembuktian itu tidak ada jawab-menjawab, replik, duplik, tidak ada. Ya. Tidak ada membuktikan, oh ada bukti bahwa dia utang. Ya, bahwa dia punya utang. Kreditor kan dia punya utang. Mana buktinya? Ini perjanjian kredit. Ya. Atau kalau dia hadir ya diakui saya punya utang. Ya, itu aja. Ya. Jadi ini yang paling penting mengenai pembuktian adanya utang itu. Pembuktian adanya utang ya kalau tidak ada perjanjian ya kesaksian, saksi. Ya, tapi ini loan agreement itu perjanjian kredit itu bahwa saya punya utang kepada Anda. Ya. Anda harus punya bukti bahwa Anda kreditur saya. Saya punya, kalau tidak ada bukti saya mengatakan, kan kamu punya utang, saya akui ya sudah terbukti. Walaupun tidak ada perjanjian utang piutang. Saudara mengatakan di persidangan, Pak punya utang sama saya. Saya akui memang punya utang, ya sudah itu terbukti ada utang, ada alasan untuk mengabulkan permohonan pilot. Oke, Baik. jelas. Satu lagi ini ada pertanyaan dari peserta daring kita dari Ibu Linda Antari. Nah, beliau menanyakan terkait dengan Perma nomor 1 tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi. Jadi dalam Perma tersebut diadakan pengecualian terhadap sengketa dalam pengadilan niaga. Nah, jadi pertanyaannya apakah penghapusan lembaga mediasi di pengadilan niaga itu sudah tepat menurut prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan? Silakan, Bapak. Sesuai dengan undang-undang kepailitan sudah tepat. Sesuai dengan undang-undang, saya mengacu kepada teori undang-undang kepailitan sudah tepat karena apa? Karena mediasi atau perdamaian itu bisa dilakukan perdamaian dalam rangka PKPU dan perdamaian dalam rangka tangkisan terhadap permohonan pernyataan pilot. Sudah tepat, begitu aja. Seperti itu. Makanya saya katakan tadi, kan tidak ketika membuka sidang tidak ditawarkan mediasi, nggak ditawarkan itu. Kalau di pasal 130 HIR kan dimediasikan dulu kan, kalau ini enggak. Nah, kalau mau damai ajukan PKPU. Kalau kadung sudah terlanjur diajukan permohonan pilot, mengajukan tangkisan tadi. PKPU yang diajukan dalam rangka tangkisan terhadap permohonan pilotan. Begitu? Ya. Baik, Bapak. Jadi karena kita sudah dibatasi oleh waktu, kita sudah sampai pada waktu akhir pertemuan kita kali ini. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan dan ilmunya, sebab ternyata peradilan niaga terkait juga dengan kepailitan ini ternyata sangat menarik. Jadi di sini saya mendapatkan banyak sekali pencerahan. Ternyata ini juga bisa membantu teman-teman ketika akan mengikuti ujian profesi advokat. Misalnya terkait dengan hukum acara, apa yang berlaku terkait dengan masalah-masalah yang disengketakan di pengadilan niaga. Jadi ternyata yang berlaku itu adalah undang-undang kepailitan dan PKPU, dan juga yang juga berlaku adalah hukum acara perdata yang diatur di HIR maupun RBG. Dan juga ternyata yang saya catat sangat menarik di sini adalah bahwa ternyata sistem pembuktian PKPU itu menganut sistem pembuktian sederhana. Jadi ini terkait juga dengan syarat
pengabulan permohonan kepailitan yang didasarkan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Ternyata syarat untuk mempailitkan, syarat untuk agar permohonan pailit itu dikabulkan ternyata sangat sederhana. Hanya perlu ada 2 atau lebih kreditur dan hutang tersebut sudah jatuh tempo dan tidak dibayar. Ya. Jadi ternyata sangat sederhana sehingga hal tersebut yang mungkin menyebabkan banyak sekali sengketa-sengketa kepailitan di mana ya saya baca banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ternyata masih ya tanda kutip sehat, tetapi ternyata karena undang-undang kepailitan menyatakan bahwa ini harus dijatuhkan, dia